Tertiup angin daun pun gugur, sudah menguning habislah umur. Penuhi pagi dengan bersyukur agar hidup semakin makmur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dan jumpa lagi dengan aku Bunda Twin, ibu rumah tangga dengan anak kembar yang tinggal di rumah kayu yang sangat sederhana. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat, tetap semangat dan pastinya semoga selalu bahagia. Aku mau awali aktivitas aku kali ini dengan masak-masak lagi. Masak terus ya teman-teman, tiap hari nggak apa-apa ya teman-teman. Supaya teman-teman yang ngeliat video aku juga semangat untuk masak setiap hari ya teman-teman. Karena kalau misalnya aku itu memang setiap hari itu selalu masak. Jadi kemarin itu tuh pas aku food prep itu tuh ada yang bertanya gitu ya teman-teman, Bunda itu belanja kayak gini tuh memang setiap hari itu selalu masak ya Bun? Nggak pernah ya beli-beli di luar? Kalau aku itu dominan memang masak di rumah ya teman-teman. Kalaupun beli di luar itu nggak beli lauk gitu ya. Jarang banget deh pokoknya yang beli-beli kayak gitu tuh. Palingan kalau misalnya pas lagi pengen makan di luar ya makan bakso atau makan mie ayam kayak gitu atau beli mie Aceh. Tapi kalau misalnya untuk lauk memang jarang banget. Palingan kayak memang bener-bener lagi kepengen aja, misalnya lagi kepengen makan apa gitu ya, pecel lele atau segala macam kayak gitu-gitu baru deh beli di luar. Tapi kalau enggak itu biasanya kami itu makan apa yang aku masak aja. Makanya aku itu selalu semangat ya teman-teman buat food prep. Ya walaupun terkadang juga bawaannya itu sebenarnya mager dan capek pas selalu masak, tapi kalau misalnya untuk keluarga itu ya nggak apa-apa lah capek ya teman-teman. Nah lanjut ya, di sini tuh aku mau masak ini lagi orak-arik telur tadi, terus di sini aku masukin sawi karena hari ini tuh aku mau bikin sayur sawi gini aja ya, ditumis kayak gini aja. Jadinya aku kasih orak-arik telur biar nanti anak-anak juga lahap makannya. Biasanya sih kalau bikin sayur kayak gini anak-anak itu makannya itu lumayan lahap ya. Cuman nggak tahu sih sama si kakak nanti karena kan dia itu lagi nggak enak badan ya teman-teman. Jadinya ya kalau misalnya nanti dia nggak mau makan, aku nanti meminta tolong aja sama pak suami buat beliin sate aja biar mereka itu mau makan gitu ya. Tapi kalau misalnya mau makan pakai lauk ini sih alhamdulillah. Kayaknya pas belanja bulanan aku itu harus nambahin budget ya teman-teman di belanja bulanan buat beliin anak-anak frozen food kayak sejenis sosis ataupun nugget gitu ya. Jadi pas di saat aku tuh lagi nggak sempet buat bikin banyak menu, aku tuh bisa gorengin nugget atau sosis kali ya buat mereka. Nanti deh aku pikir-pikirin lagi gitu ya. Karena terkadang itu bukan yang nggak mau sih teman-teman buat ngebeli-beliin anak-anak yang kayak gitu. Cuman terkadang itu budgetnya itu kan terbatas gitu ya. Jadi kalau misalnya aku turutin gitu buat beli-beli semuanya yang kayak gitu, takutnya nanti itu berasa lebih boros gitu kan. Oke deh lanjut ya teman-teman. Di sini tuh aku masak sambil gendong kakak karena tadi dia itu nangis rewel gitu ya habis berantem lagi sama si adek. Ya biasalah teman-teman, ada yang direbutin gitu ya. Jadinya karena si kakak itu emang badannya itu lagi nggak enak, jadinya dia itu nangis kayak gitu. Dan ini juga ada pak suami yang mondar-mandir, dia itu tuh baru pulang kerja gitu ya. Jadi lagi makan. Makannya itu pakai lauk yang semalam ya teman-teman, masih ada gulai ikan sedikit. Jadi pak suami katanya mau makan pakai gulai ikan itu aja. Di wajan yang rada besar ini aku lagi menggoreng ikan kecil-kecil ya teman-teman, ikan sungai gitu aku goreng untuk ikan sungainya. Di sini tuh sebenarnya rada ribet ya masak tuh sambil gendong-gendong anak. Cuman nggak apa-apa, ini tuh sambil nungguin pak suami tuh habis makan ya. Nanti kalau misalnya pak suami udah habis makan, si kakak bakal digendong sama pak suami karena memang tadi pak suami tuh nggak bisa gitu ya buat gendong si kakak karena kan dia lagi makan. Oke, ini tuh untuk si kakak udah diambil sama pak suami ya teman-teman. Itu tadi aku lagi salin sayur terus pak suami ngambil si kakak, jadinya rada lega lah gitu ya. Agak sedikit enakan gitu ya badan aku karena masak sambil gendong anak itu kan bener-bener capek banget ya teman-teman. Cuman ya memang karena terkadang itu keadaan, ya mau gimana lagi gitu ya. Nah di sini lanjut aku goreng ikan itu untuk ronde yang selanjutnya. Jangan lupa untuk ditambahin tepung terigu biar ikan itu tuh nggak ngajak perang dan nggak ngajak ribut ya. Karena memang aku tuh udah sering banget ya teman-teman kalau misalnya pas masak ikan kayak gini tuh nggak dikasih tepung terigu dulu gitu ya. Itu bener-bener deh minyaknya tuh nyiprat kemana-mana. Pokoknya kalau misalnya aku tuh udah goreng ikan atau ayam gitu ya, aku tuh lebih suka kalau misalnya dikasih tepung terigu dulu. Jadi kayak bener-bener kita itu yang masak itu nggak takut kecipratan minyak.
Oke, lanjut di sini juga sambil aku itu masak, aku juga sambil buat beberes ya teman-teman. Pokoknya ibu rumah tangga itu tuh jangan mau diem-diem aja gitu, jangan mau cuman fokus dalam satu kerjaan gitu ya, harus benar-benar bisa ngelakuin banyak kerjaan dalam satu waktu. Oke, setelah aku beres goreng ikan, lanjut di sini juga aku itu mau goreng jengkol buat temennya. Sengaja banget aku goreng jengkolnya itu di terakhir ya teman-teman, biar jengkolnya itu juga ada bau-bau ikannya. Jadi biar kayak lebih sedap aja gitu. Ini tuh ikannya tuh sebenarnya itu banyak ya teman-teman, tapi pas masak kayak gini aku tuh nyemil-nyemilin ikannya gitu ya. Alhasil kayaknya lama-lama ikannya itu udah tinggal sedikit. Karena ya terkadang gitu ya teman-teman, kalau kita ama-ama itu ya sambil masak juga sambil nyemilin apa yang dimasak gitu. Ada yang samaan gak sih sama aku atau cuman aku doang yang kayak gitu? Nah, ini jengkolnya udah mateng, alhamdulillah. Di sini langsung aku angkat aja untuk si jengkolnya. Karena memang ini tuh jengkolnya agak rada tua, langsung aja aku masukin jengkolnya itu ke dalam air biar nanti tuh jengkolnya itu empuk ya, teman-teman. Lanjut di sini aku juga tumis untuk si sambelnya ya. Jadi tadi sambelnya ini nggak aku rebus dulu ya teman-teman, karena kan biasanya kan aku rebus dulu. Nah kalau tadi aku nggak rebus dulu teman-teman, karena memang bawaannya itu pengen cepet-cepet aja. Jadinya tadi aku tuh blender aja untuk cabenya, tapi aku blendernya itu menggunakan minyak. Jadinya kalau misalnya menggunakan minyak itu menurut aku juga mengurangi bau langu dari si cabenya. Oh ya teman-teman semuanya, kalian tuh pada masak apa nih hari ini? Ada yang samaan nggak nih menunya sama aku, jengkol atau ikan sungai? Boleh untuk kalian tulis di kolom komentar ya. Siapa tahu gitu ya menu-menunya kalian tuh bisa jadi referensi juga buat aku gitu ya teman-teman. Jadinya biar juga kita itu saling tukaran menu gitu. Nah ini cabenya itu udah lumayan agak mateng, aku masukin jengkolnya dan aku mau biarin dulu untuk beberapa saat supaya kandungan air di jengkolnya itu berkurang dan cabenya itu benar-benar mateng sempurna. Nah ini tuh cabenya itu udah benar-benar mateng ya teman-teman, alhamdulillah. Di sini langsung aja aku itu aduk-aduk dulu sebentar. Tadi udah aku matiin apinya gitu ya teman-teman. Jadi biar pas dimasukin ikannya, untuk si cabenya itu udah nggak terlalu panas. Jadinya ikannya itu nanti bakalan awet gitu ya buat garingnya. Langsung aja aku aduk-aduk semuanya sampai merata. Oh iya teman-teman semuanya, maaf ya kalau misalnya di dubbing aku itu tuh terdengar monoton dan nggak tahu apa yang mau diomongin, karena beneran deh aku itu lagi nggak ada ide pengen bahas apa gitu ya di dubbing aku. Kalau misalnya kalian itu pengen apa gitu ya, pengen aku bahas apa di dubbing aku itu, ayo dong teman-teman coret-coret di kolom komentar ya. Jadi nanti itu aku juga punya ide gitu ya buat aku tuh di dubbing bahas apa, biar kayak nggak monoton, cuman ngejelasin apa yang aku lakukan di video. Karena sebenarnya kan apa yang aku lakuin di video juga kan kalian itu kan udah bisa lihat gitu ya teman-teman. Jadi pengen itu kayak cerita-cerita gitu, cuman aku tuh sendiri lagi bingung gitu ya pengen cerita apa. Jadi nggak apa-apa ya teman-teman, kalau misalnya di dubbing aku kali ini tuh aku hanya fokus menjelaskan apa yang aku kerjakan di video aku. Oke deh teman-teman, seperti biasa habis masak-masak jangan lupa untuk bebersih ya teman-teman, bebersih area kompor dan sekitarannya. Pokoknya kalian juga harus ya teman-teman habis masak itu tuh langsung ngebersihin untuk kompor dan persekitarannya. Pokoknya jangan ditunda-tunda deh teman-teman, karena memang kalau misalnya untuk area kompor dan sekitarannya ini tuh jangan sampai dibiarin terlalu lama nggak dibersihin, takutnya tuh banyak lalatnya gitu ya. Nah di situ tadi memang banyak minyaknya ya teman-teman untuk di kompornya, jadi aku sampai bilas untuk kain lapnya itu ke kamar mandi dulu, baru deh aku itu lapin lagi gitu ya, karena memang bener-bener berminyak banget untuk si kompornya ini tadi. Biasa ya teman-teman kalau misalnya kita itu habis goreng ikan pasti bener-bener berminyak. Nah ini dia menu kami hari ini ya teman-teman, ada tumis sawi dicampur orak-arik telur, lalu itu ada sambal ikan dicampur sama jengkol. Alhamdulillah, jangan lupa untuk selalu bersyukur dengan apa yang kita punya. Oke lanjut nih teman-teman, aku itu mau hanger untuk pakaian ini itu sebenarnya cucian tadi pagi. Jadi tadi siang itu sebenarnya gitu ya, pas aku itu lagi baring-baring tidur siang, itu tuh turun hujan lebat yang bener-bener lebat banget, terus angin tuh kenceng banget. Di video sebelumnya itu kan udah aku ceritain ya teman-teman, kalau misalnya aku itu kayak hilang gitu ya untuk hijab aku sama bajunya Pak suami satu. Ternyata itu ketemunya itu esok harinya gitu, itu nemunya itu tuh di dekat kebun cabe gitu ya teman-teman. Jadinya di sini tuh aku jemurin aja apa yang aku dapat aja gitu ya dari jemuran tadi. Ini tuh sebenarnya pengen aku jemurinnya itu dari tadi gitu ya, tapi karena aku rasa masih banyak kerjaan, jadi ya udah aku biarin aja dulu tadi ya teman-teman untuk pakaian ini. Jadinya baru sempat aku jemurin sekarang ini.
Nah ini ada pak suami yang lagi mau mandiin si adek ya teman-teman. Kalau si kakak dia itu nggak mandi dulu, nanti dielap-elap aja sedikit karena memang badannya itu masih rada-rada anget gitu ya. Jadinya cuman adek aja yang dimandiin, kakak nanti dielap-elap aja. Nah, mari lanjut lagi ke aktivitas aku yang selanjutnya ya teman-teman. Di sini aku juga udah nyuci piring ya tadi, cuman nggak aku record karena pengen buru-buru aja gitu ya nyelesain kerjaan, makanya nggak aku record gitu. Takut juga keburu hujan gitu ya. Jadi ya udah deh. Di sini aku recordnya itu pas aku lagi nyusunin aja ya teman-teman ke dalam lemari piring aku. Di sini tuh cucian piring aku alhamdulillah ini tuh lumayan banyak ya teman-teman, masya Allah. Pokoknya kalau misalnya cucian piring itu emang ya teman-teman gak mau habis gitu ya, pokoknya selalu aja banyak gitu ya. Tapi ya mau gimana lagi, namanya juga kan selalu dipakai gitu ya, jadi otomatis juga ya selalu banyak. Yang penting setiap kita ngelakuin kerjaan itu jangan jadikan itu beban dan jangan keseringan mengeluh ya, karena semakin kita sering mengeluh maka pekerjaan itu akan semakin berat buat dijalani. Even if you're gone, I will remember. You're all I know, what I need, and that ain't changing. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters. Oke, alhamdulillah ini udah beres buat nyusun piring ke dalam lemari piring. Aku langsung antar aja untuk baskomnya ke kamar mandi, dan di sini tuh aku lanjut nutup jendela, dan di sini juga aku itu mau lanjut juga beraktivitas di malam hari. Nah, di sini aku tuh lagi beraktivitas di malam hari ya teman-teman, itu habis isya. Jadi ini tuh aku mau ngelipatin pakaian dulu. Memang ini tuh pakaian nggak terlalu banyak gitu ya, biar besok itu nggak tambah numpuk gitu ya. Jadi ya udah malam ini aku tuh mau lipatin aja untuk pakaian-pakaian aku, biar lebih lega aja gitu. Di sini tuh aku ngelipat pakaian itu sambil nemenin anak-anak itu main ya teman-teman. Jadi anak-anak itu main, aku juga sambil buat ngelipat pakaian gitu ya di sudut sini. Makanya aku tuh ngambil tempat buat ngelipat pakaian itu di sudut ya teman-teman, biar kayak nggak ngegangguin anak-anak main, karena anak-anak itu main kejar-kejaran gitu sama ayahnya, lari ke kamar, lari ke depan kayak gitu ya. Jadi biar lebih aman, makanya itu aku di pojokan kayak gini aja deh untuk ngelipat pakaiannya. Sebenarnya aku tuh seneng ya teman-teman kalau misalnya ngelipat pakaian itu tuh langsung habis diangkat dari jemuran itu pengennya langsung dilipat. Cuman terkadang itu kayak ngerasa waktunya itu tuh nggak pas gitu ya teman-teman, pas lagi banyak kerjaan yang jauh lebih penting gitu kan. Jadinya ya udah kadang itu dibiarin deh, bahkan sampai itu kadang berhari-hari baru dilipat ya. Nggak tahu kenapa, masya Allah banget ya teman-teman, rasa mager itu bener-bener besar kalau udah urusan lipat pakaian. Aku tuh kalau disuruh milih lebih suka nyuci daripada ngelipat. Aku tuh mending nyuci ya teman-teman daripada ngelipat pakaian. Nggak tahu kenapa gitu ya, rasanya itu mager aja gitu ya buat ngelipat pakaian ini tuh, nggak tahu deh kenapa. Hear your voice, not sleeping well. And I know that you're right, but you should know it. You've been gone for way too long now. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I can lay down. Sebenarnya kalau misalnya setiap hari kita ngelipat pakaian itu pasti lipatan pakaian itu nggak banyak ya teman-teman. Cuman apalah daya, yang namanya emak-emak ya teman-teman, terkadang itu suka diliputi rasa mager gitu ya. Jadi ya terkadang itu kerjaan yang sebenarnya itu bisa kita lakukan malah terkadang itu mager ya, akhirnya nggak dilakukan gitu ya. Ya seperti itulah ya teman-teman, namanya kita kan emak-emak juga manusia biasa, nggak semuanya itu harus bisa kita beresin gitu ya teman-teman setiap hari. Terkadang kan kita juga ngerasa capek gitu ya. Jadi ya udah sih, kalau capek istirahat aja, dan kalau memang dirasa belum bisa ngerjain ya udah ditunda aja kalau gitu. Kalau menurut aku sih gitu ya. Ya jangan sampai dijadiin beban aja sih kalau menurut aku. That I will see you soon. If I can lay down beside. Nah, alhamdulillah ini udah beres untuk aku ngelipatin pakaian. Langsung aja di sini aku juga mau susun aja ke dalam lemari, karena beneran deh teman-teman kalau misalnya dibiarin lagi nanti itu bakalan mager lagi gitu ya. Buat aku itu nyusunnya ke dalam lemari. Jadi ya udah saat ini aku langsung susun aja ke dalam lemari.
Dan aku juga mau sekalian ngucapin terima kasih banyak untuk kalian semua yang udah ngikutin aktivitas dan kegiatan aku. Semoga apa yang aku share di video aku bisa menginspirasi, memotivasi, dan membuat kalian tuh jadi jauh lebih bersemangat. Untuk kalian yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dan dinyalakan lonceng notifikasinya ya. Sampai ketemu lagi di video aku yang selanjutnya yang akan tayang dalam satu hari 2 kali setiap jam 9 pagi dan jam 5 sore waktu Indonesia Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.